Sinyal menjauhnya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dilontarkan Trump usai melontarkan pernyataan soal tuntutan ganti kerugian perang. Lalu bagaimana skenario Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumni US Air War College, yakni Mas Agung Sasongkojati. Halo Mas Agung, selamat petang, apa kabar? Semoga sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Oke, selamat petang. Terima kasih. Ya, Mas Agung, ini kan ada tuntutan untuk saling melakukan ganti rugi di saat sebelumnya memang hal itu dilontarkan Iran sebagai syarat untuk perdamaian. Lalu Trump ini bilang kalau begitu berarti ganti rugi juga harus dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat, apalagi perang yang terjadi selama 50 tahun. Nah, apakah tuntutan balik Trump ke Iran ini menjadi salah satu bentuk penolakan syarat damai yang dilakukan secara terang-terangan? Jadi gini ya, Iran dan Oman sudah menyelesaikan bagaimana cara mengatur mengenai keluar Hormuz, keluar masuk Selat Hormuz sudah oke. Dengan pengaturan yang sudah disetujui dan itu kelihatan bagus ya. Dan selanjutnya Iran menentukan juga, karena kan sebetulnya kan masalahnya bukan soal buka Selat Hormuz. Hormuz itu, Selat Hormuz buka itu adalah artikel 5 dalam MOU, itu dijelaskan oke. Tapi banyak artikel dalam MOU, meskipun MOU mungkin sudah tidak berlaku, tapi kan tetap menjadi syarat. Mau dibuka Hormuz ada syaratnya. Sebagai pihak yang tidak menang, tidak kalah, tapi kayaknya Iran menundukkan Amerika karena pada akhirnya Amerika nggak megang Selat Hormuz. Kan akhirnya Iran yang megang Selat Hormuz, yang bisa megang kendali. Itu kan ada beberapa syarat ya, 6 syarat, tetapi saya yang konteksnya langsung saja mengenai ini. Jadi penghentian total blokade, kemudian pencabutan sanksi ekspor minyak, serta pembayaran ganti rugi kerusakan perang. Nah, kerusakan perang ini apa saja? Kerusakan pada infrastruktur energi, fasilitas pelabuhan di Bandar Abbas, serta kerugian ekonomi akibat penghentian ekspor minyak. Nah, ini kenapa? Karena Iran melihat dari dasar hukumnya Amerika itu melanggar kedaulatan wilayah dan hukum Ya. internasional, mengadakan serangan dengan tidak sesuai dengan aturan internasional. Nah, Donald Trump menolak mentah-mentah dan meluncurkan tuntutan balasan dengan ngomong juga. Jadi dia minta kompensasi atas semua kerugian personil militer. Jadi bukannya kerugian benda, tapi kematian personil. Jadi beda. Jadi dan termasuk korban demonstran. Nah, ditambah ini langsung naik tuh harga minyak ya. Namun sekarang mari kita lihat bagaimana sih kalau kita mengenai rumus mengenai ganti rugi ini itu sebetulnya Kompensasi ya. praktik adalah untuk negosiasi. Jadi nggak pernah dihitung berdasarkan rumus akuntansi murni atau audit faktual. Mereka berfungsi sebagai diplomatic bargaining chip atau instrumen penawar nilai politik. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama, kalkulasi asimetris finansial dengan konsesi ekonomi. Karena kedua-duanya memegang angka klaim saling bertolak belakang dan miliaran dolar, Amerika menuntut ganti nyawa, Iran menuntut ganti kerusakan secara fisikal. Jadi tidak pernah berupa penyerahan uang langsung, tetapi diarahkan mulai dengan nilai pembebasan sanksi. Jadi ada Oke. nilai sanksi dibebaskan, kemudian jadi gitu. Asumsi kerugian Iran dikompensasikan dengan pembukaan kembali akses pembukuan luar negeri. Jadi bukannya minta uang seperti itu, tetapi Oke. membuat akses Iran dibuka. Kemudian untuk jalur kedua, jalur mekanisme klaim gabungan. Jadi ada arbitrasi ya. Secara historis seperti ini, maka klaim kematian personil diserahkan Komisi Arbitrase Independen atau lembaga perkara ketiga yang akan membuka klaim tersebut dan untuk kesepakatan apa kesepakatannya. Kemudian terakhir adalah pernyataan penyesuaian tanpa pengakuan kesalahan. Kenapa? Nanti dibingkai bantuan kemanusiaan atau dana rekonstruksi regional yang didanai oleh konsorsium negara-negara yang mungkin memberikan pinjaman dulu, nanti pengembalian pinjaman itu berupa uang-uang Iran yang sudah dibekukan, itu akan untuk membalikan pinjaman. Jadi Oke, modelnya seperti berarti itu. berarti Jadi untuk kompensasi ini tidak selalu ganti rugi dalam bentuk uang, tapi ada kompensasi ya, politik dan juga kompensasi ekonomi itu tadi. Tapi ya. kalau dua-duanya meminta ganti rugi, sama-sama merasa jadi korban, ini yang realistis dalam waktu dekat ini yang seperti apa? Dimungkinkan seperti apa? Ya kan gini, itu kan baru Oman dengan Iran tuh mengenai Selat Hormuz. Tapi kan Iran dan Amerika harus kan gini, mau ganti rugi, mau apapun itu kan harus di meja perundingan. Artinya ini kedua pihak ini harus maju lagi meja perundingan untuk berunding lagi seperti dulu. Karena kan kalau ngomong doang kan nggak ada utang yang bayar, kan tidak. Harus ketemu lagi di suatu sidang atau pertemuan, dirumuskan. Jadi sebetulnya diminta Iran itu adalah batas maksimal apa yang dia minta. Amerika terserah kamu mau apa, mau nuklir kayak mau apa, nanti dirundingkan. Jadi
omongan di media massa ini bukan sesuatu yang akan diwujudkan langsung di jauh-jauh, tapi merupakan bahan untuk perundingan gitu loh. Oke, Jadi nggak perundingan ada masih orang bilang, contohnya ada yang bilang, wah nanti sama Iran minta gini, wah nggak bisa gini-gini. Loh, kok sudah ribut, itu kan nanti itu bahan untuk berunding. Nanti dirundingkan oke. satu persatu, kamu diganti rugi dengan apa, banyak kalau uang ini nanti oke, Baik. nanti keluar ini ada proyek ini begitu, bukannya langsung sok tahu, langsung menduga bahwa nanti akan uang, nggak bisa begitu, itu nanti jatuhnya bahan untuk perundingan itu yang Oke, diomongin. berarti skenario paling mungkin dalam menyudahi perang ini apa Pak? Singkat saja. Berunding lagi karena untuk detailnya kan tetap Iran harus menuntut dengan detail ditandatangani resmi menjadi dokumen sah, bukannya omong-omongan di dalam media massa dijadikan bahan debat yang ini enggak, nanti itu kan di meja perundingan Oh, bahan untuk berunding yang diomongkan Donald Trump silakan omongin, nanti berunding lagi ngomong karena kan detailnya harus detail, nggak mungkin cuman oh nanti saya bayar yang besok kamu transfer ke saya nanti langsung dibuka, kan nggak begitu, harus ada perundingan lagi. oke, menarik untuk disimak bagaimana penyelesaian dari konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama tadi melihat bagaimana perundingan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang, Kompas TV, pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, termasuk juga alumni US Air War College, Pak Agung Sasongko Jati. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat sore.